Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal gamepad. Nah, jadi di bulan yang lalu Rexus itu sebenarnya baru aja ngerilis gamepad namanya Rexus Daxa Cygnus, yang dimana pada waktu pas awal rilis itu gamepad harga di 500 ribuan, dan menurut gue di range harga 500 ribuan si Daxa Cygnus itu cukup layak buat dilirik. Dan gak lama setelah dia rilis itu dia cepat banget sold out-nya. Dan di bulan ini Rexus ngerilis lagi gamepad baru yang dimana secara pricing itu mirip-mirip juga sama si Cygnus gitu. Dan ini namanya adalah Rexus Daxa Boreon AX8, yang dimana si gamepad ini bisa dibilang di harga 500 ribu punya fitur yang nggak dipunyain sama Daxa Cygnus, tapi juga sebaliknya. Dan langsung aja gue bahas soal si Daxa Boreon ini. Nah, kan harusnya udah sempat ngelihat si Daxa Boreon ini karena kan dia rilisnya tuh udah dari tanggal 10 yang lalu ya. Dan ya kurang lebih secara looks dia kayak gini. Dia looksnya beda jauh sama si Daxa Cygnus. Sekarang menurut gue masih sama-sama simple. Dia di bagian sebelah gripnya itu ada RGB strip. Di bagian buletan analognya dia juga ada RGB-nya juga, yang dimana bisa diganti-ganti brightness-nya, bisa diganti-ganti efek dan juga warnanya, dan bahkan bisa dimatiin juga kalau kalian nggak suka. Dan di bagian tengahnya dia ada logo Daxanya yang nyala LED warna putih, dan di face buttonnya pun dia juga nyala warna putih. Overall secara looks cukup simple. Kalau kalian nggak suka sama RGB-nya bisa kalian matiin, dan jangan lupa semua petunjuknya itu ada di manual book. Jadi gue saranin kalian kalau misalnya beli ini dibaca buku manualnya baik-baik, karena semua instruksinya ada di situ semua. Nah, untuk layoutnya sendiri dia ngebawa layoutnya Xbox gitu ya. Di sini kan bisa lihat secara buttonnya pun juga kurang lebih sama. Secara ergonomisnya pun juga mirip banget sama Xbox. Jadi secara ergonomis gue nggak ada komplain sama sekali, karena di gue ini nyaman-nyaman aja. Nah, selain itu dia secara button layout tadi gue sempat bilang juga dia mirip. Analognya posisinya juga mirip. Terus untuk di bagian tengahnya untuk button-buttonnya sendiri dia selain home, start sama select, dia tuh ada screenshot button sama C. C ini tuh lebih ke function button buat kalian kalian mengaktifkan shortcut button, kayak misalnya gede kecilin brightness dari si RGB-nya, gede kecilin vibration, macro function segala macam itu pakai si tombol C ini. Dan untuk si screenshot button ini menjadi screenshot button jika digunakan di Nintendo Switch. Cuman kalau misalkan di PC, Android atau iOS dia berfungsinya sebagai turbo button. Selain itu di bagian belakangnya juga ada extra button, totalnya ada 4, dan ini upgrade dari Cygnus. Kalau di Cygnus itu cuman ada 2 plus 2 function button. Kalau di sini dia 4 macro button, yang dimana ini bisa kalian program sesuai yang kalian pengen. Dan menurut gue di sini secara placement gue lebih suka, karena di Cygnus itu dia modelnya pakai pedal rada kegedean menurut gue. Jadi kalau misalkan pas lagi di grip itu rada gede aja sih pedalnya, dan jujur gue kurang gitu suka. Ini selera aja. Cuman di Daxa Boreon ini gue lebih suka karena dia lebih lebih low profile. Jadi kalau misalkan kita naruh dan kita nggak butuh si buttonnya ini, itu rasanya pegangnya tuh tetap natural. Dan enaknya di bagian macro button yang ada 4 ini, dia tuh dikasih kayak semacam bintik-bintik juga ya, untuk menandakan posisinya di mana. Jadi kita mencetnya pun juga lebih gampang, nggak perlu ngeraba-raba lagi karena ada tandanya lewat tekstur bintik tadi. Oh ya, buat koneksi sendiri dia ini punya total 3 koneksi lah ya, wirednya bisa di PC segala macem. Terus untuk koneksi wirelessnya dia ada dongle sama Bluetooth. Nah, untuk dongle sendiri dia bisa dipakai di PC, laptop, sama di Nintendo Switch juga bisa. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya dia bisa dipakai di PC, laptop, Nintendo Switch, Android, sama iOS. Nah, sementara buat konsol kayak PS3, PS4, PS5, sampai Xbox, itu dia nggak bisa. Dan kalau dibandingkan sama Cygnus itu minimal masih bisa di PS3. Cuman si Boreon ini sayangnya nggak ada, dan baik lagi ini ke kebutuhan aja. Karena gue pribadi nggak main PS3 juga, jadi ya dengan koneksi ini gue fine-fine aja. Cuma balik lagi ke kebutuhan. Terus yang gue suka dari si Boreon ini adalah hampir semua buttonnya itu udah pakai mechanical atau micro switch. Yang dimana kalau di Cygnus dulu, itu tuh di Cygnus dia cuma face button sama bagian RB sama LB-nya aja yang udah pakai mechanical. Sementara di Boreon ini dia di pad-nya pun juga sudah mechanical. Jadi kalau misalkan main game fighting contohnya, di sini gue lebih suka pakai gamepad yang di padnya itu mechanical. Karena inputnya itu jadi kerasa jauh lebih berasa kita udah mencet gitu. Karena dia secara feel kan lebih clicky, lebih tactile juga gitu. Jadi rasanya tuh lebih tegas untuk inputnya. Jadi kayak contohnya di game yang sering gue mainin, Tekken, gue mau input EWGF itu jauh lebih gampang ke input
di switch atau button yang menggunakan switch mechanical atau micro switch kayak si Daxa Boreon ini, dan juga di gamepad-gamepad lain yang punya di pad mechanical. Dan bagusnya lagi adalah si triggernya. Jadi si triggernya ini bisa di switch antara menggunakan atau menggunakan si triggernya menjadi trigger biasa, atau kita bisa switch dia berubah jadi lebih pendek dan dia switching jadi pakai micro switch. Dan ini fitur yang sebelumnya baru gua temuin di Razer Wolverine V3 atau V3 Pro dan si FlyDigi Fader Fader 4 Pro. Yang dimana itu gamepad harga udah di sejutaan lebih, si Wolverine itu udah di 2 apa 3 jutaan lebih, itu paling nggak jelas harganya. Dan setahu gue ada satu lagi sebenarnya game series Cyclone 2 Pro ya, tapi setahu gue itu masih lumayan dikit yang bawa ke sini. Jadi yang itu gue masih belum kurang gitu tahu, dan gue belum pernah coba juga. Cuman yang Fader 4 Pro sama Wolverine V3 Pro gue udah cobain, gue udah punya sendiri juga. Dan ya, di sini di Boreon yang harganya 500.000 ini dia udah ada fitur itu untuk switching antara trigger sama micro switch ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian main game FPS, kalian pengen pakai mode yang lebih pendek, dia feel dari si triggernya itu bakal jadi lebih enak karena dia udah pakai micro switch gitu. Feel-nya bakal jadi lebih clicky dan lebih tactile juga. Nah, buat kalian penasaran kayak gimana feel atau suaranya, sebenarnya feel nggak bisa direkam pakai suara ya. Cuman nggak apa-apa, ini suaranya kalian dengerin sendiri. Oh ya, untuk analog dan juga triggernya tentu aja dia udah Hall effect, dan untuk masalah driftingan harusnya udah aman karena dia udah Hall effect. Cuman gue baru pegang ini kurang lebih sekitar dari sebelum tanggal 10, mungkin tanggal 8, tanggal 7 gue udah pegang ini. Ya tentu aja baru beberapa hari pakai ini, tentu aja belum drifting ya. Cuman nggak tahu kalau udah setahunan atau apa, ya gue belum bisa share juga. Harus nanti udah dipakai jangka panjang. Nah, selain itu untuk feel dari si analognya sendiri dia enak karena dia udah smooth banget ya. Dia tuh di bagian capsnya tuh di pinggirannya dia udah dari besi ya. Jadi dia muternya udah smooth, gue nggak ada komplain sama sekali. Dan untuk capsnya sendiri dia cekung bentuknya. Jadi overall gue nggak ada problem, dan di bagian pinggir-pinggirnya pun juga ada bintik-bintiknya, jadi juga nggak licin. Dan buat triggernya sendiri, menurut gue feel dari triggernya ini dia nggak berat tapi nggak yang enteng banget juga. Menurut selera gue bakal lebih suka kalau dia dibikin sedikit lebih berat lagi, dikit ya. Jadi buat main game balapan ini bakalan lebih enak buat ngegas sama ngeremnya. Cuman tentu aja dia tidak seringan seperti King Kong 2 Pro sama EOS Pro yang waktu itu dulu sempat pernah gue bahas. Ini kalau dibikin sedikit lebih berat lagi, setidaknya pas buat selera gue, nggak tahu selera kalian gimana. Oh ya, selain itu di bagian analog capsnya dia itu juga punya satu fitur yang dimana itu kita bisa ngubah ketinggian dari si analog capsnya ini. Jadi yang bisa kita atur ke yang rendah atau yang biasa sama ke yang versi lebih tinggi. Nah, cuman menurut gue ini mungkin preferensi juga ya, tapi menurut gue perbedaan dua ketinggian analog caps ini itu tidak berdampak begitu signifikan buat gue. Cuman mungkin alasan gue ngomong kayak gini karena sebelumnya gue lihat di gamepad yang lain kayak Razer Wolverine V3 Pro itu tuh dia dikasih spare analog caps yang tingginya itu lumayan jauh banget daripada yang bawaannya. Terus gue juga dulu sempat cobain EOS Pro juga sama, analog caps yang ekstranya yang tinggi itu bedanya lumayan jauh sama yang bawaannya.
Dan itu berasa tuh, kita muternya tuh jadi berasa lebih jauh daripada pakai yang caps yang biasanya. Nah, sementara di sini, jujur aja gue nggak begitu rasain bedanya signifikan gitu, antara yang rendah sama yang tinggi. Menurut gue secara solusi atau mekanisme dari si pergantian ketinggian analognya menurut gue cukup bagus, karena tuh dia tinggal diputar doang sebenarnya buat ganti ketinggiannya. Ini kami lihat sendiri dari B-rollnya ya, dia tuh bisa diganti ketinggiannya dengan cara yang cukup unik menurut gue solusinya. Cuman gue harap kedepannya solusinya bisa lebih baik lagi sih dari ini. Oh ya, buat latency dari si koneksinya sendiri, jadi untuk mode wired sama mode dongle-nya, di sini gue udah tes dia secara polling rate dia udah di 1000 Hz, dan untuk latency-nya sendiri dia average-nya udah di 1 milidetik, jadi udah aman untuk main gaming kompetitif. Dan sementara untuk koneksi Bluetooth-nya di sini harusnya tuh dia di sekitar range 125 sampai 250 Hz, tapi gue nggak tahu kenapa gitu, testing gue tuh dia angkanya lumayan aneh di 170-an lebih, dan latency itu di sekitar 8 millisecond, jadi harusnya sekitar 125-an harusnya ya. Dan menurut gue secara latency sama polling rate dia udah cukup berbanding lurus. Dan gue pribadi, karena gue pribadi bukan pengguna atau pemain game kompetitif yang menggunakan gamepad, jadi tentu saja gue pakai ini di mode Bluetooth karena lebih gampang, tinggal nyalain langsung connect gitu ya. Dan gue nggak terganggu sama sekali dengan koneksi Bluetooth-nya untuk mainin game kompetitif kayak FF16, Wukong segala macem. Gue pakai ini selalu di mode Bluetooth dan gue tidak terganggu sama latensinya. Cuman kalau kalian main game kompetitif dan pengen lebih minim lagi latensinya, kalian bisa pakai si dongle-nya aja. Oh ya, bedanya lagi si Boreon ini tuh dia nggak ada software sama sekali. Jadi untuk gonta-ganti RGB, gonta-ganti vibration-nya, terus kalian mau turbo, mau ganti macro function atau button yang ada di belakang, itu semuanya lewat kombinasi button. Jadi gue sangat saranin untuk kalian baca si manual book-nya, karena itu semua instruksinya udah cukup jelas ada di situ gitu ya. Dan selain itu si Boreon ini juga bisa ngekalibrasi si trigger sama si analognya gitu. Jadi itu juga shortcutnya ada di manual booknya. Dan kalau misalnya kalian pas terima ini analog atau trigger rada-rada ngaco, itu kalian bisa coba dulu untuk ngekalibrasi si analog sama triggernya. Oh ya, dan si Boreon ini juga punya gyroscope, dan ini udah gue cobain di Nintendo Switch. Ini works di game Zelda ya. Gue cobain sih akurat-akurat aja. Cuman untuk game PC, baik lagi tergantung apakah gamenya support atau enggak. Cuman gue baru bisa nyobainnya di Zelda doang. Dan ya, oke-oke aja sih untuk gyroscope-nya. Oke, buat kesimpulannya, seperti yang gue bilang di awal tadi, bahwa si gamepad ini tuh punya hal yang tidak dipunyai oleh Cygnus, tapi juga sebaliknya. Yang dipunyain di Cygnus ada juga yang tidak ada di Boreon. Dan memang gue akuin yang bisa gue highlight atau yang gue suka banget dari si Boreon ini itu adalah yang pertama dari segi mechanical switch-nya atau button-buttonnya sekarang lebih banyak dikasih mechanical switch atau micro switch di bagian D-pad, dan sekarang ditambah lagi triggernya juga dikasih opsi untuk kita bisa ganti trigger biasa, Hall effect, atau ke micro switch. Dan di sini gue suka banget sama feel-nya, karena menurut gue gamepad yang pakai micro switch atau mechanical switch itu sangat memberikan experience yang jauh berbeda daripada button-button yang biasa sering kita temui di gamepad-gamepad yang ada pada umumnya biasanya gitu. Dan ini menurut gue cukup menarik perhatian gue dari segi microswitch-nya dan juga dari segi ergonomiknya. Gue suka di Boreon ini dia back button-nya nggak terlalu agresif banget pakai pedal kayak di Cygnus. Di sini menurut gue secara ergonomis lebih enak, apalagi buat gue yang nggak gitu sering pakai bagian makro button ini atau si button extra-nya ya tadi yang ada 4. Terus dia juga udah Hall effect di bagian analog sama triggernya, itu udah cukup normal buat gamepad 500 ribuan. Terus latency-nya juga udah oke-oke aja menurut tools testing gue. Dan paling yang kayak yang tadi gue bilang bahwa ada fitur yang di Boreon nggak ada tapi di Cygnus ada, begitu juga sebaliknya. Nah kalau di Cygnus itu dia ada software, di Boreon nggak ada. Terus dia juga bisa, si Cygnus itu bisa dipakai di PS3, di Boreon nggak bisa. Terus si Daxa Cygnus dia bisa pakai docking, si Boreon nggak bisa. Jadi kalau mau ngecas pakai kabel. Dan si Cygnus itu punya gimmick backplate yang bisa dicabut pasang gitu. Cuman baik lagi ke kebutuhan. Cuman kalau tanya gue pribadi, gue jujur lebih suka si Boreon ini karena faktor micro switch tadi gitu. Di bagian D-pad-nya udah micro switch, dan di bagian triggernya juga bisa kita ganti antara trigger biasa yang Hall effect atau pakai si micro switch. Dan menurut gue baik lagi yang tadi gue bilang,
pakai micro switch di gamepad itu cukup game changer menurut gue karena feel-nya jadi jauh lebih enak. Oh ya, dan selain itu di Cygnus kita dapat pouch. Nah, di Boreon ini kita nggak dapat pouch, guys. Gitu ya, dan selain itu ya paling sebenarnya balik lagi ke kebutuhan. Apakah kalian akan menggunakan docking atau enggak? Apakah kalian membutuhkan pouch atau enggak? Kalau pouch sebenarnya masih bisa dibeli lah secara terpisah kalau kalian memang segitu butuhnya untuk nyimpan si gamepadnya. Nah, kalau docking, gue pribadi gue nggak suka pakai docking karena menuin meja gue, jadi gue biasanya colok aja pakai kabel gitu, karena menurut gue lebih cepat, lebih ringkes, nggak makan tempat juga. Coba balik lagi ini ke kebutuhan kalian, karena kebutuhan gue pasti akan beda sama kalian. Jadi ya silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya si Daxa Boreon ini buat 500.000 kembali lagi jadi gamepad yang menurut gue layak buat kalian lirik, karena fitur-fiturnya tadi dan semua hal yang udah gue jelasin tadi. Dan ya gue rasa itu yang bisa gue bahas soal Daxa Boreon ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan komen kami juga di Discord. Semua yang ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Keren Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.